Nah, ketika nanti satu cita-cita itu tidak terlaksana, maka masih ada cita-cita yang lain, masih ada harapan yang lain untuk diraihnya. Seperti itu anak-anak. Anak-anakku semua, pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan bab 3 halayak lunas, sub A sampai dengan C. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dalam bab yang sama, yaitu bab 3 terkait dengan halayak lunas. Namun di sini kita akan mempelajari sub D sampai dengan E. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan yang pertama yaitu halayak lunas eksternal, yang kedua yaitu strategi membangun hubungan dengan halayak eksternal, dan yang ketiga yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang public relation dalam membangun komunikasi dengan pihak eksternal. Sehingga tujuan dari pembelajaran kali ini anak-anak semua dapat menjelaskan terkait dengan halayak lunas eksternal secara baik dan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan strategi yang digunakan halayak eksternal untuk membangun komunikasi. Dan yang ketiga, anak-anak semua dapat menjelaskan terkait dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan halayak public relation itu sendiri. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada kali ini? Tentunya harus siap ya. Anak-anakku, sekarang kita masuk di materi pembelajaran kita pada kali ini ya, yaitu masih terkait dengan halayak humas. Nah, ini ada quote of the day. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dari Nelson Mandela. Nah, topik isi bahasan tadi Ibu sudah jelaskan. Tujuan pembelajaran juga Ibu tadi di awal sudah menjelaskan. Dan materi pembelajaran juga Ibu sudah memberikan di awal tadi. Yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan halayak humas eksternal. Kedua, strategi membangun hubungan halayak eksternal. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relation. Nah, anak-anakku, yang pertama di sini ada halayak humas eksternal. Halayak humas eksternal merupakan salah satu bentuk dari kegiatan public relation yang ditujukan kepada pihak lain yang berada di luar perusahaan atau instansi, sekaligus turut menentukan sukses tidaknya perusahaan tersebut, yang juga diharapkan dapat membentuk citra baik dari suatu perusahaan. Nah, halayak-halayak dari humas eksternal, organisasi atau perusahaan dapat menjalankan tugasnya, perlu melakukan hubungan dengan pihak lain. Yang pertama, yaitu ada distributor dan dealer. Yang kedua ada pemasok, yang ketiga ada komunitas, pemerintah, pers atau media, pesaing, konsumen, dan yang terakhir yaitu bank. Nah, anak-anakku, yang pertama ada distributor dan dealer. Nah, apa sih itu distributor? Distributor yaitu mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Sehingga distributor di sini yang menjadikan perantara ketika konsumen ingin membeli produk ataupun jasa dari suatu perusahaan. Nah, di sini distributor yang menjembataninya. Nah, kemudian dealer. Dealer merupakan penjual resmi komoditas tersebut di wilayah tertentu. Namun, dealer ini dapat menarik pelanggan dari daerah lain atau area yang berbeda. Nah, anak-anakku, maksudnya di sini distributor merupakan pihak yang menjembatani antara konsumen ketika ingin membeli produk di suatu perusahaan. Jadi, distributor ini menjembatani antara konsumen dan perusahaan. Nah, sedangkan dealer di sini merupakan yang menjembatani antara distributor kepada konsumennya, sehingga nanti ketika distributor itu sudah mendapatkan barang-barang dari perusahaan ataupun organisasi, kemudian distributor ini akan membagikannya di pasar, dan dealer-dealer ini nanti yang akan mengambil sesuai jenis apa yang dealer tersebut jual belikan. Seperti itu, anak-anak. Nah, ini perbedaan antara dealer dengan distributor, anak-anak.
Yang pertama, dealer membeli barang untuk akun mereka. Jadi di sini ketika suatu perusahaan itu sudah mengeluarkan barang, maka barang itu nanti akan langsung ditangani atau diberikan kepada distributornya. Sehingga distributor itu membeli barang langsung dari perusahaan dan menjualnya kepada dealer. Sedangkan dealer di sini membeli barang dari barang-barang yang sudah distributor sebarkan, dan nantinya mereka akan menjual barang ataupun produk jasa itu dengan akun nama mereka sendiri. Baru dealer ini nanti menjualnya kepada konsumen, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara dealer dan distributor. Dealer melakukan perdagangan dengan nama sendiri, sedangkan distributor memasok barang atas nama perusahaan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ketika perusahaan itu sudah mengeluarkan produk, maka distributorlah pihak pertama, dan kemudian baru disebar ke dealer-dealer yang ada. Namun di sini distributor itu melakukan perdagangan dengan nama sendiri ketika sudah mengambil produk ataupun jasa dari distributor itu, akan menjualnya dengan nama perusahaan atau nama tokonya mereka sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anakku, orang yang bertransaksi dengan jenis produk tertentu dealer itu, sedangkan distributor yaitu individu yang memasok produk di pasar, sehingga dealer di sini tidak mengambil semua produk, namun di sini dealer sesuai dengan kriteria tertentu, jenis tertentu. Misalnya anak-anak, dealer ini dealer botol minuman semisal, sehingga dealer ini nanti akan mencari distributor atau di pasaran yaitu botol minuman. Mungkin perbedaannya mungkin hanya pada jenis botolnya atau bentuk botolnya, namun jenisnya kan tetap botol, seperti itu. Namun di sini distributor kan menerima langsung dari perusahaan yang nanti akan dipasokkan atau memasok produknya itu di pasar. Yang keempat anak-anakku, yaitu membuat tautan antara distributor dan konsumen, dan yang distributor yaitu menghubungkan produsen ke dealer. Seperti yang sudah Ibu Mega jelaskan di awal tadi anak-anak, distributor di sini menjembatani antara perusahaan dengan konsumen, sehingga nanti konsumen tidak bisa langsung membeli itu ke perusahaan, melainkan melalui distributor dulu. Sedangkan dealer di sini yaitu tautannya yaitu menghubungkan antara distributor dan konsumen. Jadi ketika konsumen itu ingin membeli barang bisa melalui dealer. Jadi dealer menjembatani antara distributor dan konsumen, dan distributor menjembatani antara perusahaan dan konsumen. Nah, anak-anakku, yang kelima yaitu menangani produk dengan kategori tertentu jika dealer, dan distributor menangani berbagai jenis produk. Nah, distributor ini seperti yang sudah Ibu tadi awal jelaskan, distributor ini mengambil produk ataupun hasil dari perusahaan yang telah dihasilkan itu berbagai jenis, berbagai macam, dan kemudian baru memasok di pasaran. Namun ketika dealer ini hanya produk tertentu. Ketika saya menjual botol minuman, ya hanya botol. Ketika saya menjual tas misalkan, sepatu misalkan, atau barang-barang yang lain, nah itu tergantung dealernya itu, sehingga dengan jenis tertentu, sedangkan distributor dengan berbagai jenis. Nah, sampai di sini anak-anak sudah ada gambaran ya perbedaan antara dealer dan distributor. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang selanjutnya itu tujuan hubungan distributor dan dealer. Yang pertama, membantu distributor dealer meningkatkan penjualannya. Jelas sekali ketika distributor dan dealer ini mampu bekerja sama dengan baik, mampu menetapkan ketika dealer ini sudah menetapkan usahanya di bidang perbotolan yang tadi misalkan contohnya. Nah, ketika sudah ada hubungan antara perusahaan, distributor dan dealer ini sudah terjalin dengan baik, maka juga penjualan pun juga akan meningkat karena sudah ada pemasoknya ininya, sudah ada nanti saya akan mengambil barang di sini, saya akan mengambil barang di sana, itu sudah ada. Yang kedua, membantu distributor dan dealer dalam periklanan. Nah, ketika kita ingin
mempromosikan produk itu kan juga memerlukan iklan-iklan ataupun perantara-perantara, bagaimana cara untuk memperkenalkan barang tersebut kepada konsumen sehingga konsumen nanti dapat mengetahui, oh ini loh barangnya, oh ini loh jenisnya, seperti ini detailnya, seperti itu. Yang ketiga, membantu distributor dan dealer memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Suatu perusahaan anak-anak tentunya ingin memberikan pelayanan prima bagi konsumen dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya pelayanan yang baik, pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat, maka juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan itu, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu merangsang distributor dan dealer agar tertarik pada produk perusahaan serta membantu suatu kemitraan dagang. Nah, ketika sebuah perusahaan itu sudah terjalin hubungan dagang, hubungan kemitraan yang baik, ketika semisal perusahaan tekstil mengeluarkan baju misalkan. Nah, di sini nanti distributor sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan itu, dan distributor pun juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai dealer yang ada, seperti itu, sehingga nanti sudah ada kemitraannya, sudah ada perjanjiannya, sudah ada hubungannya, sehingga nanti diharapkan dapat membentuk suatu kemitraan dagang. Lanjut ya anak-anakku. Nah, yang kedua yaitu ada pemasok. Siapa itu pemasok? Pemasok adalah supplier atau vendor yang merupakan individu perusahaan anak-anak, baik itu nanti dalam skala besar ataupun dalam skala kecil, yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan individu atau perusahaan lain. Sehingga pemasok di sini adalah orang atau sekelompok orang, bahkan organisasi bisa dikatakan dalam bentuk skala besar maupun skala kecil, yang menyediakan kebutuhan dari perusahaan. Misalkan anak-anak, di sini perusahaan tekstil tadi penghasil baju. Nah, di sini pemasok di sini mungkin bisa pemasok mesinnya, mesin penghasil baju itu seperti apa. Nah, di sini perusahaan-perusahaan dapat mengambilnya di pemasok. Kan tidak mungkin ya baju langsung jadi secara tiba-tiba dalam bentuk baju, namun melalui beberapa tahap dan beberapa mesin. Nah, di sini pemasok di sini bisa memasok mesin untuk menjadikan baju, sehingga nanti perusahaan ini bisa mengambil mesinnya untuk dibeli di perusahaannya, seperti itu. Nah, dalam dunia usaha anak-anak, pemasok ini dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu pemasok barang dan pemasok jasa. Pemasok barang adalah individu atau perusahaan yang menghasilkan produk jadi berupa barang. Sehingga misalnya tadi kita ingin kita ingin membuat baju. Nah, baju itu kan memerlukan mesin-mesinnya. Nah, mungkin di sini pemasok dari mesin yang pembuat baju atau mesin pemintanya, mesin yang digunakan untuk membuat barangnya, seperti itu. Jadi nanti perusahaan itu tinggal terima jadi berupa mesin pencetak baju, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pemasok jasa dalam bentuk jasa keahlian. Misalnya ketika tukang jahit nih membutuhkan kain. Nah, di sini pemasok bisa pemasok kain, sehingga nanti kain-kain itu dapat diambil oleh pemasok dan diberikan kepada penjahit-penjahit yang ada, seperti itu anak-anak. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah tujuan program hubungan pemasok, yaitu membina kepentingan bersama antara pemasok dan pembeli, sehingga hubungan itu perlu sangat sekali diciptakan anak-anak, bahkan sifatnya wajib dan mutlak, apalagi hubungan yang
baik, hubungan yang memberikan informasi yang jelas, informasi yang faktual itu juga sangat diperlukan, apalagi antara pemasok dan pembeli ini. Semisal tadi suatu perusahaan tekstil yang membutuhkan mesin penghasil baju misalnya, itu juga harus memiliki hubungan di pemasoknya. Oh, saya mau pesan mesin pengintal benangnya terlebih dahulu kepada pemasok. Jadi kan harus ada hubungan antara pemasok dengan pembelinya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan pengembalian bersih, sehingga nanti jika suatu perusahaan tekstil itu penghasil baju itu tinggal terima bersih, oh ini loh barangnya sudah saya berikan mesin pengintal baju, pengintal benang seperti itu misalnya. Nah, kemudian menentukan apakah pemasok memiliki kebijakan dan kebiasaan perusahaan. Nah, di sini mungkin saja mesin-mesin atau produk-produk yang dihasilkan itu dari suatu perusahaan itu memiliki SOP tertentu. Apakah sesuai dengan K3? Tidak. Keselamatan kerja tidak, seperti itu. Sehingga mesin-mesin yang dibuat oleh pemasok juga harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, sesuai dengan kriteria pesanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya menjadikan perusahaan sebagai mitra yang baik. Di sini antara pemasok dan perusahaan seharusnya memiliki hubungan, memiliki mitra. Tentunya hubungan dan mitra itu dalam kondisi atau dalam lingkup yang baik ya anak-anak. Sehingga ketika suatu perusahaan itu membutuhkan sesuatu, sudah ada pemasoknya, sudah ada channelnya, seperti itu. Yang selanjutnya mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemasok. Nah, di sini semua hubungan, baik itu hubungan dalam internal maupun eksternal, kita harus bangun hubungan itu secara baik, secara kekeluargaan, sehingga akan menghasilkan suatu kerjasama yang nyaman juga. Kemudian mengembangkan hubungan pemasok dengan staf. Nah, di sini ketika suatu perusahaan itu sudah menargetkan, oh nanti saya beli ini di pemasok ini, seperti itu, sehingga staf-staf yang lain pun juga ikut andil, ikut serta ketika nanti divisi ini mengurusi dengan urusan pihak pemasok. Nanti akan ada hubungan komunikasi lebih lanjut, misalkan pesan mesin ini, pesan mesin itu. Jadi kan sudah ada anak-anak, sudah ada hubungannya seperti itu. Nah, anak-anakku semua, ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu komunitas. Nah, apa sih komunitas itu anak-anak? Komunitas adalah suatu kelompok di dalam masyarakat di mana para anggotanya itu memiliki kesamaan, baik itu kesamaan kriteria sosial, kemudian kesamaan agama, profesi, tempat tinggal, minat, hobi. Nah, itu nanti akan membentuk suatu komunitas anak-anak. Nah, suatu komunitas ini terbentuk juga karena adanya keinginan dari para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama juga, telah disepakati oleh anggotanya. Selain itu, komunitas juga bertujuan untuk saling memberikan bantuan anak-anak sesama anggotanya, sehingga dapat berkembang bersama komunitas ini. Nah, tujuan hubungan komunitas apa? Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan kebijakan, kegiatan, dan masalah perusahaan. Sehingga ketika semisal ada perusahaan pengeluar motor gede misalkan, nah nanti ada komunitas motor gede yang mana di dalam perusahaan itu mungkin nanti ada kebijakan atau informasi bagaimana cara merawat, bagaimana cara menggunakan motor gede ini biar mesinnya tetap jalan dengan baik atau mesinnya tetap dapat berguna dengan jangka panjang dan lain-lain. Yang kedua anak-anak yaitu meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan meningkatkan potensi setempat. Semisal lagi ada perusahaan penghasil benang atau penghasil
kain misalnya. Nah, di sini ada komunitas-komunitas batik misalnya, dibuatlah kain itu menjadi batik. Nah, sehingga dengan adanya komunitas-komunitas tertentu dapat menghasilkan potensi-potensi daerah, meningkatkan potensi-potensi setempat. Misalkan dengan adanya kain batik itu desanya menjadi desa batik ataupun pembuat batik seperti itu. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemuka komunitas. Nah, di sini suatu perusahaan itu juga harus menjaga hubungan baik, tidak hanya kepada para pihak-pihak eksternal saja, melainkan pemuka-pemuka komunitas, pemuka-pemuka kelompok itu juga harus menjalin hubungan, tidak hanya dalam pihak internalnya saja, melainkan dalam pihak eksternal juga perlu membangun suatu jaringan yang baik, suatu hubungan yang baik anak-anak. Dan yang keempat, menciptakan iklim bisnis yang baik. Dengan adanya hubungan yang sudah baik, dengan adanya suatu kepercayaan. Nah, ini suatu hubungan yang baik akan menimbulkan suatu kepercayaan dan keloyalan. Ketika sudah ada keloyalan dan kepercayaan, maka akan mungkin bisa jadi mulai kerjasama, iklim bisnis yang baik tentunya. Nah, Ibu lanjutkan yang keempat anak-anak. Nah, yang keempat ada pemerintah. Nah, anak-anak, pemerintah dalam hal ini merupakan semua aparatur negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan anak-anak. Nah, hampir setiap jalannya bisnis berhubungan dan dipengaruhi oleh pemerintah. Yang mana di sini tugasnya pemerintah yaitu menetapkan dan memaksakan peraturan anak-anak, sehingga nanti peraturan-peraturan tersebut akan mengatur bisnis, mengatur usaha-usaha yang didirikan dan menentukan iklim di mana bisnis itu harus berfungsi. Apakah kita menciptakan suatu perusahaan, suatu organisasi hanya begitu saja diciptakan tanpa ada peraturan yang mengikat? Seperti itu kan tidak. Harus ada peraturan-peraturan yang mengikat dan harus ada AMDAL-nya. Ketika kita membentuk suatu perusahaan, kita juga harus sesuai dengan AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis dampak lingkungan. Apakah usaha yang kita buat ini nanti akan berdampak terhadap lingkungan? Nah, itu semua juga sudah diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anakku, untuk melindungi kepentingan bisnis dan melayani kepentingan umum, di sini para perwakilan bisnis dan melayani dan pengambil keputusan di suatu bisnis itu juga harus ada perwakilannya, turut serta dalam menyusun peraturan dan mengambil bagian dalam penentuan iklim politiknya anak-anak. Sehingga ketika suatu undang-undang terkait dengan perusahaan, terkait dengan pendirian suatu usaha itu dibuat, maka perwakilan dari perusahaan itu juga harus mewakilkan, memberikan suara. Apakah undang-undang itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Sehingga nantinya ketika mereka sudah mempunyai suara pada saat undang-undang itu dibuat dan berperan dalam menentukan kebijakan fiskal serta perpajakannya mungkin secara langsung maupun dengan kerjasama melalui program hubungan pemerintah secara konstruktif, sehingga nanti sama-sama terbuka antara pemuka-pemuka perusahaan dengan pemerintah. Nah, Ibu lanjutkan. Yang kelima yaitu ada pers atau media. Anak-anakku, pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, anak-anakku, tanggung jawab yang utama dari seorang praktisi humas itu tertuju pada perusahaan induk
maupun perusahaan kliennya. Nah, selama hal itu tidak bertentangan dengan kode etik kehumasan, segala peraturan hukum yang berlaku dan berlaku untuk kepentingan umum itu juga diperbolehkan anak-anak. Nah, apa sih tugas pokok dari seorang praktisi humas itu sendiri? Yang mana yaitu menjalankan program-program humas yang telah direncanakan serta disetujui sebelumnya dengan tujuan memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman dari khalayak atas produk yang telah dihasilkan perusahaan, sehingga nanti masyarakat itu tahu jenis produknya itu apa toh, jenis yang dikeluarkan dari perusahaan itu apa toh. Semisal perusahaan itu mengeluarkan katakanlah perlengkapan mandi sampo seperti itu. Nah, sampo itu kandungannya apa saja, sampo ini berguna untuk apa, kemudian manfaatnya apa saja, dan baik digunakan untuk siapa saja seperti itu, sehingga masyarakat nanti akan mengetahui detailnya produk itu digunakan untuk siapa dan bagaimana mungkin cara menggunakannya dan lain-lain. Nah, lanjut ya anak-anak, yang selanjutnya ada pesaing. Pesaing yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama dengan produk yang ditawarkan yang sama pula. Nah, di sini sehingga semisal perusahaan A itu menghasilkan tekstil baju renang misalkan, perusahaan B pun juga sama, tekstil baju renang. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan itu mampu bersaing, mampu mengembangkan strategi metode penjualannya seperti itu. Sehingga di sini perusahaan itu harus mampu menganalisis atau memahami para pesaing atau kompetitor. Dengan cara bagaimana? Yang pertama ya mengetahui siapa sih yang menjadi kompetitor dari perusahaan saya, siapa sih pesaing saya yang memiliki jenis produk yang sama, mungkin jenis satu tipe perusahaan seperti itu, sehingga perusahaan tuh harus tahu siapa saja yang menjadi kompetitornya. Yang kedua, apa yang mereka inginkan. Nah, ini apakah perusahaan itu dibuat hanya untuk mengikuti tren saja? Semisalkan perusahaan penghasil handphone. Nah, handphone di sini kameranya sudah bagus sekali. Ketika kita memotret hasilnya sudah sangat cerah, bahkan bisa melebihi ketika kita memotret menggunakan kamera misalkan. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan itu hanya mengikuti tren saja, tidak menetapkan usahanya, tidak merencanakan usahanya dari awal, kemudian mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan sesama jenis ini, sama jenis produknya ini harus mengetahui tujuannya itu apa, hanya untuk mengikuti tren atau mencari keuntungan saja, atau bahkan ingin menghancurkan usaha kita karena dia sesama produknya kita akan bersaing lebih lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, yang ketiga anak-anak, apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimana strateginya? Bagaimana metode mereka memasarkannya? Sebagaimana mungkin kita juga harus mengetahui, oh mereka menggunakan metode periklanan seperti memasang baliho-baliho di jalan misalkan. Nah, kita juga harus mengetahui strategi mana yang tepat untuk perusahaan kita terapkan nanti, sehingga strategi-strategi yang telah dijalankan itu memiliki perbedaan, memiliki ciri tertentu untuk menarik pelanggan kepada perusahaan kita. Nah, yang terakhir anak-anak, yaitu apa yang akan mereka lakukan. Mungkin ini berkaitan dengan perencanaan jangka panjangnya. Setelah ini tuh produk apa lagi yang akan kita hasilkan? Mungkin kita akan mengembangkan atau berinovasi terkait dengan sistem penyimpanan HP-nya misalkan tadi, karena tadi kita sudah mengembangkan kameranya, kemudian kita sekarang ingin sistem penyimpanannya, RAM-nya itu kita besar loh, RAM-nya itu bagus loh, seperti itu. Nah, itu pesaing. Nah, yang ketujuh anak-anak, yaitu konsumen.
Konsumen siapa itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan anak-anak. Nah, tujuan hubungan konsumen yang pertama yaitu memperoleh penerimaan tentang produk dan pelayanan suatu perusahaan oleh publik memadai. Yang kedua yaitu mendidik para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi kepada publik pemakai tentang produk dan pelayanan perusahaan. Yang keempat, menjawab pertanyaan konsumen yang berhubungan dengan perusahaan. Yang kelima, menghasilkan produk atau pelayanan yang lebih memuaskan kepada konsumen. Dan yang keenam, ada memberi nama produk dengan istilah yang bisa dipahami oleh konsumen. Nah, di sini hubungan-hubungan yang perlu diciptakan, tujuan hubungannya sekilas sudah Ibu jelaskan di awal tadi anak-anak, saling terkait, saling terikat materinya. Di sini memberikan nama produk dengan istilah yang bisa dipahami oleh konsumen. Nah, jika suatu perusahaan itu mengeluarkan produk, maka produk itu harus pemberian namanya juga jangan susah-susah, sesuai dengan pemikiran masyarakat tuh seperti apa? Apakah kata ini mampu diterapkan dengan produk ini sesuai tidak? Apakah dapat diingat oleh masyarakat tidak? Seperti itu, sehingga pemberian nama produk ini juga sangat penting. Nah, anak-anak, Ibu lanjut yaitu bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, anak-anakku, selain halayak humas eksternal yang perlu menjaga hubungannya tadi, yang terakhir ini ada bank. Nah, di sini secara singkat, bank itu berfungsi sebagai lembaga penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat. Nah, ketika perusahaan itu juga bekerja sama, semisal ingin menabung atau menyimpan harta perusahaannya itu juga melalui bank, maka dari itu perusahaan juga harus membangun hubungan yang baik dengan pihak bank ini. Seperti itu, anak-anak. Nah, anak-anakku, Ibu lanjutkan materi selanjutnya terkait dengan strategi membangun hubungan halayak eksternal. Perlu anak-anak ketahui bahwa hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan suatu keharusan yang mutlak, suatu hal yang wajib dilakukan. Karena perusahaan ini seperti makhluk sosial, anak-anak, tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan kegiatan operasional perusahaannya, tidak dapat hidup sendiri. Nah, di sini sebuah perusahaan juga harus membangun hubungan yang harmonis, bekerja sama dengan baik. Kemudian, perusahaan juga perlu melakukan komunikasi dengan publik secara informatif dan persuasif. Nah, informasi yang diberikan hendaknya itu bersifat jujur, anak-anak, bersifat teliti dan sesuai dengan fakta. Nah, anak-anakku, di sini maksudnya persuasif itu seperti apa sih, Bu? Seperti itu. Nah, persuasif di sini komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian publik sehingga nanti konsumen itu tertarik untuk membeli produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Sehingga di sini bagaimana cara masyarakat itu agar tertarik ke perusahaannya, seperti itu. Nah, anak-anakku, di sini masalah-masalah yang perlu dipecahkan dalam kegiatan external public relation. Yang pertama, bagaimana memperluas pasar bagi produksinya. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan strategi, metode, dan persiapan jangka panjang. Bagaimana produk ini nanti kepada siapa akan dipasarkan, metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, harus mengetahui, dan tentunya dalam pasar yang luas. Yang kedua, memperkenalkan produksinya kepada masyarakat.
bagaimana cara memperkenalkan, bagaimana masyarakat itu mengetahui ini produk kita loh, ini produk unggulan kita. Nah, itu strategi-strategi juga harus ditentukan. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan dan penerimaan publik atau masyarakat. Anak-anakku, di sini ketika perusahaan mengalami defisit ataupun ketika perusahaan sedang masa kejayaannya, di sini perusahaan juga memerlukan suatu penerimaan dari publik. Misalnya ketika suatu perusahaan itu mendapatkan reward dari pemerintah karena misalkan manajemennya yang bagus. Nah, penerimaan dari publik ini mungkin berupa ucapan selamat ataupun trending di media sosial dan yang lain-lain. Dan ketika perusahaan sedang defisit limit, mungkin dengan kita bersimpati dan empati kepada perusahaan. Yang selanjutnya, memelihara hubungan baik dengan pemerintah. Jelas sekali harus membangun hubungan dengan pihak eksternal dan mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap perusahaan. Nah, di sini anak-anakku, suatu perusahaan itu harus mampu menilai dan mengetahui sikap, kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih keinginan yang sedang mereka inginkan, sehingga perusahaan tahu anak-anak kebutuhan apa yang sedang masyarakat butuhkan saat itu dan keinginan masyarakat. Ini yang selanjutnya, memelihara hubungan baik dengan pers, memelihara hubungan yang baik dengan publik dan pemasok. Jelas sekali kita harus menjalin hubungan yang baik sekali, menjalin hubungan yang informatif, persuasif tadi kepada pihak-pihak lain untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita. Itu juga harus diketahui. Sehingga di sini bagaimana external public relation itu memecahkan masalah-masalah yang ada di sini, tergantung bagaimana strateginya, tergantung bagaimana caranya melakukan agar masyarakat itu memahami produk yang dikeluarkan, bahkan jasa yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, lanjut ya anak-anakku. Kemudian tindakan yang harus dilakukan public relation. Yang pertama, menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi kebijakan pimpinan perusahaan. Anak-anakku semua, sebuah perusahaan tuh harus mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga nanti ketika konsumen itu membutuhkan barang ini, barang itu, perusahaan sudah siap dan mampu. Yang kedua, mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan. Nah, ketika divisi-divisi humas atau public relation dalam perusahaan itu sudah mengetahui, oh ini loh saran, komplain dari konsumen, komplain dari masyarakat terkait dengan produk kita, produk perusahaan kita. Nah, di sini mungkin dari distributor atau dealer yang mengatakan itu karena mereka yang berhubungan langsung dengan konsumen, dengan masyarakat, maka di sini juga harus mampu mengoreksi dan memberikan saran kepada pimpinan, dan pimpinan pun juga harus menerima. Perusahaan harus menerima, bahkan perusahaan itu harus membuka lebih banyak saran, masukan, kritik dari konsumen. Untuk apa? Ya untuk kegiatan dan untuk keberlanjutannya, untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi. Yang ketiga, anak-anakku, mempersiapkan bahan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan. Semisal tadi ada komplain dari masyarakat, kok produknya seperti ini ya. Nah, di sini perusahaan juga harus memberikan pernyataan yang jujur, objektif, kenapa kok produknya bisa seperti ini. Nah, yang keempat, membantu pimpinan menyusun dan memperbaiki formasi staf. Di sini maksudnya staf yang berada dalam perusahaan apakah sudah sesuai dengan job deskripsinya. Saya bekerja sebagai seorang pimpinan dan apakah saya sudah bekerja selayaknya saya menjadi seorang pimpinan? Saya menjadi staff manager loh, dan apakah saya juga sudah bekerja sesuai dengan staff manager? Sehingga anak-anak ketika di sebuah perusahaan itu sudah bekerja sesuai dengan job deskripsinya, sesuai dengan job specification-nya, sudah sesuai
sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya belum. Nah itu kan ketika nanti masih ada yang belum sesuai kan juga harus diperbaiki. Yang kelima yaitu mengadakan penyelidikan tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik. Nah di sini perusahaan juga harus mengetahui selera publik itu seperti apa. Misal model HP yang publik inginkan itu modelnya seperti apa, apakah tergantung internalnya ataupun kameranya. Seperti itu kan juga perlu diketahui, perlu dianalisis, perlu melakukan penyelidikan terkait dengan kebutuhannya, apa sih yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini itu apa, seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak, apa itu CSR? Apakah di sini anak-anak sudah tahu terkait apa itu CSR? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya anak-anak. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Sehingga anak-anak cara perusahaan membangun hubungan melalui halayak eksternal salah satunya dengan cara adanya program CSR ini anak-anak. Sehingga program CSR ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan baik untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan pihak luar, namun juga terdapat tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini terdapat dua sisi terkait dengan CSR anak-anak. CSR itu dibentuk juga untuk program kepedulian sosial, namun CSR di sini juga merupakan bagian dari perusahaan untuk mencari sebuah keuntungan. Sehingga anak-anak, program CSR ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Selain juga memiliki program untuk kepedulian sosial, namun di sisi lain program CSR yang dibentuk oleh perusahaan juga merupakan bagian perusahaan untuk mencari sebuah keuntungan anak-anak. Next. Nah, kemudian tantangan yang ada. Tantangan yang ada yang pertama yaitu bagaimana membangun konsep CSR yang efektif. Suatu konsep CSR yang efektif di sini yaitu konsep CSR yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, yang mana tidak terlepas dari fungsi sosial maupun mencari keuntungan. Sehingga anak-anak, di sini program CSR itu tidak semata-mata menjadi label fungsi sosial saja. Seperti halnya perusahaan itu menjadi anak perusahaan dari pemerintah yang hanya memberikan fungsi-fungsi sosial. Tidak dipungkiri sebuah perusahaan itu juga pastinya akan memiliki sebuah tujuan untuk mencari sebuah keuntungan. Sehingga dua konsep dan dua sisi dari CSR ini tidak bisa dipisahkan, yang mana CSR juga harus memiliki fungsi sosial, di sisi lain juga CSR harus memiliki fungsi untuk mencari sebuah keuntungan. Nah, yang kedua, bagaimana membangun konsep CSR yang memiliki dampak positif anak-anak. Di sini CSR yang dibuat, CSR yang dibentuk oleh suatu perusahaan tidak semata-mata hanya dibentuk saja tanpa memikirkan dampak keberlanjutan dari program tersebut. Apalagi program tersebut memiliki dampak yang negatif. Nah, itu perlu sangat diperhatikan anak-anak. Apakah program yang dibentuk ini sudah sesuai dengan dampaknya? Apakah ini memiliki dampak positif bagi masyarakat? Apakah program ini juga memiliki dampak yang positif bagi perusahaan? Ataukah program ini memiliki dampak yang negatif di antara kedua belah pihak? Nah, maka dari itu, di sini program CSR yang baik ketika suatu perusahaan ingin membentuk suatu program CSR, maka harus memiliki dampak yang positif dan tidak menjadikan fungsi sosial sebagai kemasan dalam mencari keuntungan. Semisal saja
suatu perusahaan itu membentuk suatu CSR hanya untuk mencari keuntungan, dan mereka berapa ya anak-anak, mereka menjadikan kemasan fungsi sosial itu sebagai tamengnya, sebagai pelindungnya, bahwa sebenarnya perusahaan itu hanya untuk mencari keuntungan saja. Nah, itu juga kurang baik. Bagaimana cara CSR itu membentuk CSR yang memiliki dampak positif, keberlanjutan, dan saat memiliki dua sisi, yaitu fungsi sosial maupun mencari keuntungan, juga harus diperhatikan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah memiliki gambaran ya. Sebuah perusahaan itu salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain, dengan masyarakat melalui program CSR ini. Nah, anak-anak sudah memiliki gambaran tentang itu ya. Nah, jika sudah, Ibu lanjutkan. Nah, ini anak-anak, apakah semua perusahaan memiliki CSR? Iya atau tidak? Jawabannya, tidak semua perusahaan memiliki CSR anak-anak. Karena yang perlu anak-anak ketahui juga bahwasannya tidak semua perusahaan itu juga memiliki divisi-divisi yang berkaitan dengan public relation atau PR anak-anak. Bahkan divisi lain yang diberikan tugas khusus untuk mengurusi permasalahan CSR itu merangkap anak-anak. Kalaupun ada perusahaan yang mengagendakan adanya CSR, itu mungkin dirangkap oleh divisi-divisi yang lain, sehingga tidak semua perusahaan itu memiliki kegiatan CSR. Ketika suatu perusahaan itu mengagendakan terdapat CSR, itu nanti akan dirangkap oleh divisi-divisi yang lain yang berhubungan atau memiliki dekatan fungsi dengan humas. Salah satunya yaitu marketing atau pemasaran. Karena apa? Dalam marketing dan pemasaran itu juga untuk meningkatkan penjualan, mendongkrak penjualan perusahaan dan meningkatkan penjualan perusahaan, seperti itu. Jadi tidak semua perusahaan memiliki CSR program ini. Nah, anak-anak, kenapa sih kok perusahaan tidak memiliki CSR? Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satunya yang pertama yaitu efektivitas anggaran perusahaan, atau perusahaan atau organisasi itu memiliki orientasi yang terfokus kepada penjualan atau memperoleh keuntungan semata. Anak-anakku, tidak semua perusahaan itu memiliki tujuan dan fungsi yang sama, melainkan setiap perusahaan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Mungkin saja perusahaan semacam ini hanya menitik beratkan kepada mencari keuntungan dan terfokus terhadap penjualannya saja, sehingga tidak fokus itu tidak dibagi-bagi kepada program seperti kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi sosial. Nah, yang kedua anak-anak, CSR ini dianggap sebagai divisi yang hanya sekedar menghabiskan uang. Karena CSR ini melibatkan masyarakat dan perlu diadakannya divisi-divisi baru untuk menangani program-program CSR ini. Nah, mungkin perusahaan ini beranggapan ketika saya membuka divisi baru, maka juga akan mengakibatkan membengkaknya anggaran, karena harus rekrutmen lagi, divisi ini harus dikelola dan manajemennya diatur lagi, seperti itu anak-anak. Nah, ada perusahaan yang membuat program CSR hanya untuk mendongkrak penjualan. Nah, perusahaan yang seperti ini kurang baik ya anak-anak, karena sejatinya CSR sendiri memiliki dua sisi, seperti mata uang, koin. Sisi yang pertama yaitu sebagai fungsi sosial, dan kedua yaitu mencari keuntungan. Tidak boleh hanya satu sisi saja anak-anak. Nah, yang selanjutnya, lemah cara tanggung jawab sosial dan belum menyadari arti penting program jangka panjang, sehingga perusahaan semacam ini belum memikirkan program jangka panjangnya. Karena sejatinya CSR atau Corporate Social Responsibility ini merupakan program-program dari perusahaan yang memiliki jangka panjang, memiliki hubungan dengan masyarakat secara jangka panjang. Nah,
Ibu lanjutkan anak-anak. Selanjutnya akibat langkah instan mengagendakan program CSR. Yang pertama, tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, jelas sekali karena programnya asal-asalan, perencanaannya juga asal-asalan. Yang kedua, program tidak bertahan lama. Karena strategi dan perencanaannya sudah asal-asalan, program itu pasti juga akan tidak bertahan lama. Yang ketiga, anggaran terus membengkak karena tidak tersusun secara skala prioritas, tidak tersusun secara rinci, maka anggaran yang dibutuhkan pun juga tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, anak-anak. Nah, yang selanjutnya anak-anakku, yaitu menurunnya kualitas kinerja divisi yang bukan tugas utamanya. Nah, di sini anak-anakku semua, dengan menurunnya kualitas kinerja divisi yang bukan tugas utamanya, yaitu karena tadi suatu perusahaan itu tidak memiliki CSR dan tidak memiliki divisi-divisi yang mengurusi program CSR dan kehumasan ini, maka akan dirangkap oleh divisi yang lain yang bukan tugasnya. Maka dari itu, tugas utamanya, kinerjanya kan pasti akan menurun karena fokusnya itu akan terpecah belah, yang mengurus tugas utamanya, yang mengurus program-program tentang kehumasan dan CSR ini, anak-anak, sehingga tidak terfokus dalam satu tujuan atau satu langkah saja. Yang selanjutnya, persoalan lain juga akan muncul ketika perusahaan kompetitor menggunakan strategi dan tandingan yang sama, anak-anak. Di sini perusahaan-perusahaan yang memiliki program dan memiliki produk dan tujuan yang sama, itu juga akan memunculkan persoalan-persoalan yang lain. Bahkan apalagi strategi yang digunakan dalam pemasaran itu juga memiliki kesamaan, sehingga di sini masyarakat itu juga harus cerdas dalam menentukan pilihan mereka atas membeli sebuah produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Selain itu, bagian ini juga biasanya dijadikan landasan strategi baik bagi perusahaan kompetitor untuk menjatuhkan perusahaan saingannya, anak-anak. Sehingga suatu perusahaan itu juga harus memiliki strategi yang rahasia perusahaan. Perusahaan memiliki rahasia untuk mengembangkan perusahaannya agar tidak dicontoh, tidak diplagiat oleh perusahaan-perusahaan lain. Sehingga nanti setiap perusahaan itu pasti akan memiliki ciri, atau organisasi itu akan memiliki ciri tersendiri. Nah, anak-anakku, yang selanjutnya, cara membangun program CSR yang berguna bagi masyarakat dan memiliki dampak yang positif bagi perusahaan itu apa saja? Yang pertama, program itu harus memiliki dampak yang positif terhadap penjualan dan peningkatan keuntungan perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja, anak-anak, tapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Yang kedua, pemberian program yang memiliki manfaat jangka panjang. Sebuah perusahaan harus memikirkan apakah program ini nanti yang akan diberikan kepada masyarakat akan memiliki dampak yang panjang tidak bagi masyarakat maupun perusahaan itu. Yang ketiga, anak-anak, pengelolaan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait secara berkesinambungan. Ketika sebuah perusahaan itu melaksanakan dan menerbitkan program CSR, itu juga melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait secara berkesinambungan. Tidak mungkin dong perusahaan membentuk CSR namun dikelola sendiri, namanya bukan program CSR itu. Namun juga memerlukan peran-peran dari masyarakat dan stakeholder yang terkait. Selanjutnya, anak-anak, program dapat menciptakan hubungan psikologis umur hidup. Karena adanya hubungan yang sangat kental, hubungan kekeluargaan yang begitu erat, maka juga akan menimbulkan hubungan psikologis seumur hidup. Tetap menjalin kerjasama seumur hidup, menjalin komunikasi sampai nanti. Dan selanjutnya, program mengedepankan kemandirian masyarakat. Nah, di sini program CSR itu dikelola tidak hanya dari perusahaan, namun juga dari masyarakat, ya anak-anak. Sehingga di sini masyarakat juga harus memiliki kemandirian untuk mengelola program yang telah diusung tadi.
Selanjutnya, divisi dalam perusahaan berlaku sebagai pendamping masyarakat. Nah, di antara kedua belah pihak, antara masyarakat dan perusahaan ini juga harus saling melengkapi. Divisi perusahaan sebagai pendamping, masyarakat sebagai penjalan program, dan keduanya itu saling-saling berjalan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jika sendiri-sendiri, program yang diusung nanti juga akan keteteran, seperti itu. Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan program CSR anak-anak. Yang pertama, internalisasi produk perusahaan terhadap masyarakat yang menjadi target CSR itu dibiarkan berlangsung secara alami, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan nanti biar saja berjalan secara alami. Jangan ada orang dalam yang ingin menang sendiri, seperti itu. Dibiarkan saja secara alami dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan yang lain-lain. Yang kedua, tidak mencampur adukkan antara program CSR dan program lainnya, anak-anak. Nah, ketika suatu perusahaan itu sudah menetapkan, sudah membuka program CSR, ini dari pihak perusahaan maupun masyarakatnya perlu fokus terhadap program ini. Tidak boleh mencampur adukkan antara program satu dengan program-program yang lain. Tidak boleh digabung. Iya, program semisal program penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh PT bla bla bla, semisal seperti itu. Ya, itu saja, penanaman mangrove itu dikelola, tidak boleh campur adukan seperti pemberian bibit ikan atau apa. Nanti ketika dicampur-campurkan dengan program yang lain akan sulit terkontrol, akan sulit berkoordinasinya juga. Yang selanjutnya, masyarakat yang menjadi target CSR menjadi public relation perusahaan bagi produk maupun kebijakan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah menetapkan CSR dan masyarakat juga sudah terlibat dalam kegiatan CSR tersebut, sebisa mungkin masyarakat juga menjadi public relation-nya loh. Karena apa? Masyarakat bisa memberitahukan informasi-informasi terkait perusahaan kepada masyarakat yang lain. Mungkin produk dari perusahaan, hasil dari perusahaan itu bisa kan masyarakat yang tergabung dalam program CSR tadi menginformasikan kepada temannya, kerabatnya, tetangganya, dan yang lain-lain. Sehingga CSR masyarakat di sini juga merupakan public relation perusahaan bagi produk maupun kebijakan perusahaan. Nah, ini anak-anak, bisa anak-anak lihat contoh kegiatan CSR. Astra Honda Motor mengadakan lomba menyeberang jalan, Unilever Indonesia memberikan bantuan sumbangan 700 unit. Kemudian Gandara City bekerja sama dengan Kompas melakukan pembersihan selokan, gorong-gorong. Bank Mandiri memberikan bantuan beasiswa atau business plan sebesar 200 juta kepada 20 mahasiswa dan yang lain-lain. Dan ini ada XL memberikan 500 komputer ke 300 sekolah dalam 5 tahun terakhir. Nah, berikut itu juga termasuk contoh-contoh dalam kegiatan CSR. Nah, anak-anak, kesimpulan yang bisa diambil pembelajaran pada kali ini yaitu khalayak humas eksternal organisasi dalam menjalankan tugasnya itu perlu melakukan hubungan baik melalui komunikasi baik dengan pihak lain di luar perusahaan. Jadi, dari pihak intern maupun pihak ekstern harus melakukan hubungan yang baik, hubungan komunikasi yang baik. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, PR memiliki tanggung jawab seperti menciptakan hubungan dengan kelompok dalam masyarakat dengan mempelajari pandangan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan memberikan informasi dan edukasi. Sehingga di sini saling terbuka, saling memberikan informasi dan menciptakan hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, selanjutnya, Corporate Social Responsibility merupakan salah satu strategi membangun hubungan dengan khalayak eksternal anak-anak. Dengan adanya program ini, sebuah perusahaan berperan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini CSR memiliki dua sisi, seperti halnya dua sisi mata uang, yaitu terkait dengan fungsi sosial dan yang selanjutnya terkait dengan untuk mencari keuntungan perusahaan.
Yang paling penting anak-anak, seorang public relation harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan tempatnya selalu memperhatikan, menyesuaikan dan melakukan usaha-usaha untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Salah satu tujuan didirikannya sebuah perusahaan yaitu memberikan pelayanan prima, memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu di sini peran PR, peran humas dengan halayak eksternal itu juga sangat diperlukan, sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan itu sendiri anak-anak. Nah, mungkin cukup penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Anak-anak semua sudah memiliki gambaran terkait dengan halayak humas eksternal, kemudian strategi apa saja yang perlu dibangun, tindakan-tindakan seperti apa yang harus dilakukan public relation, dan anak-anak sudah memiliki gambaran itu semua. Nah, anak-anak, terima kasih.